Halo, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada video kali ini saya ingin buat video tutorial tentang coding lagi. Dan kali ini saya gabungkan dengan apa yang lagi viral sekarang, yaitu AI, yaitu ChatGPT. Dari di sini saya atau kita akan mencoba membuat AI full dari ChatGPT. Mungkin ada sedikit-sedikit edit secara manual, tapi secara garis besar kita minta bantuan dengan ChatGPT. AI-nya yang agak rumit sedikit, bukan AI. Kalau AI yang hanya misalkan cross ini terus langsung OP dan TPSL tuh sangat mudah sekali sekarang pakai ChatGPT. Sekarang kita ingin membuat AI dengan teknik mungkin martingale ya. Kita coba apakah bisa ChatGPT melakukan itu. Oke, pertama buka ChatGPT-nya dulu. Nah, kita pakai teknik sederhana aja. Mungkin pakai teknik apa ya? Cross aja ya, cross MA aja ya. Kita bikinnya step by step. Kita bikin pertama dulu, bikinkan agar dia ada trigger buy dan sell dulu. Tolong buatkan EA dalam MGL4. Ingat ya, MGL4 karena ini kita bikin untuk MT4. MGL5 bisa, cuman di ChatGPT ini sering masih banyak ngawur untuk MGL5. Jadi kita buat MGL4 ya. Tolong buatkan EA dalam MGL4 dengan trigger buy adalah cross 2 EMA. Coba gini aja, 2 EMA dengan input SL dan TP bisa ditentukan. Rencana trigger ini rencana EA ini akan berbentuk martingale ya, bentuk martingale di mana SL nya kosong aja ya, cross 2 EMA dengan input SL dengan SL sama dengan 0 atau tanpa SL, dan TP bisa ditentukan. Rencana AI ini akan berbentuk martingale. Titik, kita turun ke bawah, shift enter ya. Dimana jika misal terdapat trigger buy dan EA melakukan open posisi buy, kemudian harga bergerak berlawanan atau turun, maka EA akan turun dalam jarak tertentu, dalam kurung bisa ditentukan. Turun dalam jarak tertentu, maka EA akan melakukan open posisi yang sama, yaitu buy dengan lot digandakan. Begitu juga sebaliknya jika posisi sell. Oke, lagi kita coba langsung rumit ya. Kalau nggak bisa kita nanti harus step by step. Nah, di sini setelah terjadi marti itu kan bisa kita buy, harga turun kan kita akan buy lagi ya. Nah, di sini kan harusnya nanti TP-nya itu akan menjadi TP yang disatukan. Jadi kalau misalkan buy terus harga turun kan muncul TP baru. Nah, TP yang pertama ini akan menjadi TP yang baru. Maksudnya akan mengikuti TP yang baru. Kalau muncul buy ketiga lagi di bawah lagi, maka TP tadi akan dimodify
menjadi TP yang terakhir. Coba bisa nggak langsung seperti ini? Jika martingale terjadi, maka lakukan modify terhadap TP sebelumnya dan samakan posisi TP dengan TP yang terakhir, sehingga saat harga terkena TP maka akan close semua posisi yang terbuka. Misal buy ada 4, maka akan close semua. Jika sudah close semua, maka EA akan memulai dari awal lagi. Nah, coba bisa nggak ya dibuatin? Nah, summarize dulu sama dia. Berikut adalah EA dalam MKL4 sesuai permintaan Anda. Fitur EA, trigger buy sell cross 2 EMA misal 58 dan 14. Martingale, jika harga bergerak berlawanan sejumlah pip atau martingale step, EA open posisi baru dengan lot dikali atau lot multiplier. TP dinamis, semua posisi akan disamakan TP-nya dengan posisi terakhir. No SL, SL sama dengan 0, restart setelah TP close semua. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini dibuatin sama ChatGPT-nya, inputnya. Ini kalau inputnya sebenarnya untuk MT5 ya. Tapi MKL4 pakai MT4 pakai input juga bisa. Fast EMA, slow EMA. Nah, start lotnya 0,01, take profit pip, martingale step dalam poin yaitu 10 pip sama dengan 100 poin. Kemudian ada lot multipliernya 20, input magic number-nya ini. Nah, logikanya coba logika utama. Double ini bikin dulu ya, dia bikinin variabel dulu yaitu variabel last EMA fast, previous EMA fast, last EMA slow, previous EMA slow. Kenapa ada last dan previous? Nah, karena kita akan bikin persilangan, dimana persilangan kan harus menghitung candle shift 1 dan 2 atau candle 0 dan 1 ya, bagi yang paham aja. Kemudian menyebutkan total order 0, double last open price 0. Ini nggak tahu ini buat apa, ini last open price ya. Kita coba, ini standar, ini seperti ini. Kemudian void on tick, double price sama dengan as, berarti ini menggunakan harga as. Nah, ini kadang-kadang agak kenapa harus as ya, kan ini mungkin karena kita prompt pertama pakai buy ya, jadi buatin dia mungkin buy ini, khusus buy-nya pakai harga buy. Nah, kemudian dia merumuskan EMA-nya nih, last EMA fast yaitu IMA 0. Ini seperti ini mode EMA-nya, pakainya EMA bukan SMA ya, price close. Ini berarti pakai candle current dan candle 1. Nah, padahal sebaiknya tuh kalau saya sukanya candle 1 dan 2, nanti bisa kita ganti 1 dan 2, 1 dan 2. Kalau pakai ini juga nggak masalah. Jadi candle 0 ini shift ya, shift 0 ini maksudnya adalah candle yang sedang berjalan. Dimana candle sedang berjalan itu kan belum ketemu hasil akhirnya ya, masih gerak naik turun gitu ya. Kalau saya sukanya pakai candle sudah tertutup ya, itu candle 1 dibandingkan dengan candle 2. Kalau ini candle 0 dibandingkan dengan candle 1. Kemudian ini total buy, total sell. Dia membuat count order, OP buy, count order, OP sell. Nah, ini dia biasanya membuat fungsi count order di bawah kemungkinan. Nah, kan yang buat fungsi ini kita dari atas dulu aja. Ini nanti untuk menghitung buy-nya ada berapa, sell-nya ada berapa. Oke. Check if all order close. Jika total buy sama dengan 0 dan total sell sama dengan 0, maka lakukan buy sinyal atau sell sinyal berdasarkan logika ini tadi, yaitu previous EMA fast di bawah previous EMA slow dan last EMA fast di bawah di atas last EMA slow. Ini adalah rumus buy sinyalnya ya. Jadi EMA fast itu EMA yang cepat, biasanya EMA yang kecil. EMA fast coba lihat di sini.
fast EMA itu yang kecil ya, EMA 8 dan slow-nya 14. Berarti ini maksudnya adalah EMA 8 cross dari bawah ke atas, menembus, jadi dari bawah menembus EMA berapa ini 14 ya. Berapa sih tadi, EMA 14 ke atas, maka OP buy. Previous EMA fast, ini kebalikannya tuh, yaitu untuk selnya. Nah, dia nggak pakai order send langsung di sini, tapi dia bikin fungsi-fungsi di bawah. Contohnya dia bikin fungsi untuk menghitung buy, fungsi untuk menghitung sell, kemudian dia membuat fungsi untuk open new order. Nah, kita cek, kita baca logikanya dulu. Jadi setelah dia buy, kemudian dia sell. Jadi ini kan dalam kurung di dalam sini ya, kurungnya sini ya. Berarti kan akan salah satu dulu mana yang berjalan, karena kalau sudah terbuka satu, misalkan buy terbuka, ini kan buy-nya menjadi misalkan 1 nih, berarti kan tidak sama dengan 0 dan total sell-nya mungkin 0, tapi karena ini salah atau false, maka tidak akan bekerja lagi. Jadi ini hanya akan tereksekusi jika total ordernya 0, alias buy 0, sell 0. Else, nah else nih dia melakukan martingale OP buy, martingale OP sell. Jadi dia membuat fungsi martinya buy dan sell secara terpisah. Bukan terpisah, membuat fungsi yang bisa dipisah buy dan sell. Seperti itu. Nah, kita lihat pertama open new ordernya dia buatkan seperti ini. Open new order price adalah type buy as bid. Maksudnya ini gini. Price double, dia membuat variabel price berbentuk double atau desimal. Ini cara bacanya adalah gini, seperti if sebenarnya. Jika type-nya sama dengan OP buy, maka pakai nilai as. Selain itu, atau jika tidak OP buy, berarti kan OP sell ya, berarti pakainya bid. Nah, jadi tanda tanya ini maksudnya jika seperti ini kondisinya, maka menggunakan ini. Jika tidak, menggunakan ini. Jika ini true, menggunakan as. Jika false, bid. Double TP. Dia membuat variabel TP, dibuatkan ya. Kemudian sini type, kenapa type ini untuk mengisi ini ya, open new order, dimana tadi open new order ini harus menentukan ini mau OP buy, terus lotnya menggunakan lot berapa. Nah, berarti kan dia pakainya type-nya ini lotnya menggunakan start lot yang di sini tadi. Nah, start lot masukkan ke fungsi sini kan ya, start lot. Nah, ini OP buy. Jadi maksudnya ini dia membuat fungsi, nggak usah fungsi buy dan sell secara terpisah. Jadi jadi satu, tinggal nanti di sini ini open new order tinggal diisi apa, buy, terus ini lotnya. Berarti ini buy-nya kalau pengen tipe buy maka akan menggunakan as. Kemudian lotnya menggunakan start lot adalah 0,01. Double TP. Dia membuat variabel take profit. Jadi ini sama kayak ini tadi ya. Jika type-nya adalah OP buy, maka take profit-nya adalah price. Price itu adalah ini tadi, nilai as ditambah nilai take profit dikalikan point. Kalau jika false berarti kan ini lawannya adalah OP sell. Berarti price minus take profit kalikan point. Nah, ini kayaknya langsung jadi nih. Nah, untuk ini kemudian int ticket. Nah, ini kan membuat variabelnya ya. Jadi mengkondisikan jika buy adalah as, jika buy adalah bid, jika sell adalah bid. Jika TP-nya ini diisi buy, TP-nya adalah ngitungnya take profit ditambah price. Karena TP itu adalah di atas ya, di atas harga kalau buy. Kalau sell TP-nya kan di bawah. Makanya kalau sell menjadi price dikurangi take profit. Nilai take profit-nya. Nah, kemudian int ticket. Nah, ini melakukan order send. Ya, order send simbol type-nya ambil dari sini, OP buy atau OP sell dari sini ya. Tadi kan kalau di antri OP buy berarti OP sell, OP buy berarti OP buy. Kemudian price adalah harga, yaitu as atau bid sini, tergantung posisinya OP buy atau OP sell. Kemudian ini slippage. Kemudian ini apa nih? Aku lupa. Oh, ini SL, SL-nya 0. Ini TP, TP-nya menggunakan TP ini. Kemudian ini komen dibikin komen dia martingale, ini magic number, ini expired date tidak ada, kosong karena bukan pending order. Ini kasih color blue. Ini colornya berarti kalau
sell juga blue, buy juga blue, nggak masalah. If tiket di atas 0, beri order open tiket. Nah, ini untuk namanya untuk cross check, untuk apa namanya report aja. Jadi jika tiket di atas 0 atau istilahnya jika tiket ini menghasilkan atau benar, karena kalau benar itu di atas 0, kalau salah biasanya minus, anggapnya minus atau bukan di atas 0 lah. Jadi kalau benar ini menghasilkan nilai di atas 0 atau 1, maka print order open nilai tiketnya. Ini nggak usah, nggak apa-apa ya, tapi dibuatkan ini yang standar, yang baku, yang benar, sehingga apapun itu kita tahu reportnya. Kalau gagal ada reportnya, kalau salah nggak ada report. Kalau salah ada reportnya. Cuman di sini ini nggak ada. Kalau tiket minus 1 atau tiket di bawah 0 tidak ada reportnya nih, hanya report kalau berhasil aja. Oke, ini ordernya sudah dibuatkan. Kemudian ini INT count order. Ini untuk menghitung jumlah buy atau sell-nya. INT type. Nah, di mana type ini tinggal diisi. Ini diisi OP buy atau OP sell. Contohnya adalah di sini tadi. Nah, ini kan count order OP buy, maka menghitung posisi buy. Nah, pakai rumusnya seperti ini. Ini standar yang pernah sering kita buat, cuman ini dibikin type-nya ini kan nyambungnya ke sini nih. Mana nih? Nah, ini. Kalau ini diisi OP buy berarti hanya menghitung nilai buy saja. Kalau OP sell menghitung sell saja. Oke ya. Return count berarti nilainya, hasil countnya ini plus akan dikembalikan ke nilai sini. Kemudian last order price. Nah, ini saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa. Last order price ya biasanya partingil, beda sih modelnya ya, nggak kayak seperti ini. Saya buatnya ini versi dari ChatGPT. Last order price INT type double price. Saya cek dulu. Oh, ini dia mengambil harga terakhir, order open price ya, yang terakhir. Jadi dia akan misalkan ini diisi OP buy, berarti dia hanya mengecek harga OP buy. Ya, harga OP buy ditemukan price-nya ya, harga price-nya. Kemudian, nah ini martingale INT type. Ini jalan apa enggak nih? Saya juga baru pertama kali ini membuat langsung ke ChatGPT. Ada martingale, karena martingale itu sering meleset kalau langsung panjang fungsi seperti ini. Biasanya saya pelan-pelan. Jadi bikinkan martingale. Setelah bikin martingale jadi, saya cek, saya masukkan ke fungsi-fungsi yang lain. Ini kan kita berusaha membuat satu WA langsung dengan sekali kalimat perintah ya. Kita cek martingale-nya, kita cek dulu. Oke, INT count order ini melihat buy-nya ada berapa atau sell-nya berapa. Jika count order sama dengan 0, return. Berarti jika posisinya 0, return. Berarti martingale tidak berjalan. Kalau di atas 0 berarti dia berjalan ke bawah sini dalam mengecek price kayak tadi untuk menentukan bid atau ask. Last price-nya pakai last order price ya. Last order price ini masuk ke variabel last price. Jadi ini mendeteksi harga terakhir. Ini kemungkinan untuk mendeteksi apakah harganya itu turun atau enggak gitu loh. Jadi kalau dia lagi buy, kan martingale itu dilakukan kalau harganya buy itu di bawah harga sebelumnya ya kan. Nah, itu kemungkinan mengecek ini. Ini if type OP buy, nah price. Nah, benar kan? Jika price atau harga, price-nya ini ya, harga ask itu di bawah harga sebelumnya atau sama dengan dikurangi ini jarak. Nah, jadi nggak asal di bawah, di bawahnya dengan jarak berapa dulu. Kalau kita setting 100 poin ya berarti setelah turun sejauh 100 poin baru ini tereksekusi OP buy-nya. Berarti ini benar. Kemudian double load start load. Kemudian dia melakukan multiplier load nih. For INT ini melakukan looping untuk open new order type load modify all TP. Nah, berarti loadnya pertama pakai start load dulu. Oke, kita nanti coba dulu ya apakah berhasil. Ini saya masih ragu-ragu ini loadnya kenapa nggak digandakan nih, pakainya kenapa pakai start load. Nah,
Berarti kan kalau start lotnya 0,01, oh sorry, ini ada ini di sini. Lot sama dikalikan nih. Kali lot multiplier, sehingga akan menggandakan lotnya terus. Oke, jadi lotnya ini ambil dari starter dulu. Sebelum dia membuat open order baru, dia akan membuat lotnya menggandakan dulu dengan rumus ini. Ya, lot adalah pengali lot multiplier. Jadi maksudnya ini gini. Misalkan lotnya 0,01 sama dengan 0,01 dikalikan multiplier. Misalkan 2 ya, kalikan dikalikan 2. Kemudian lotnya kan menjadi 0,01 kalikan 2 berapa? 0,02 ya, berarti setelah dihitung lagi ini menjadi 0,02, ini menjadi 0,02 dikalikan 2 adalah 0,04. Jadi ini rumus menggandakan dari lot trial digandakan terus. Kemudian dia membentuk posisi baru dan melakukan modify all TP. Nah, ini modify-nya kita cek. Modify ini untuk membentuk TP-nya ke arah disamakan dengan TP yang terakhir. Sehingga begitu kena take profit itu posisi terakhir semua akan close dengan harapan positif. Jadi menentukan TP ini sangat penting. Kita cek modify TP-nya. Dia membentuk last TP 0, variabel last TP. Ini kayak tadi sama. Jika ini untuk menentukan bid ask-nya ya, kemudian last TP. Jika ordernya buy, TP-nya adalah take profit kali poin, ini sama kayak tadi. Jika sell, the price minus take profit kali poin. Kemudian dia bikin looping lagi untuk melakukan modify. Nah, ini lagi looping. Type-nya order type ditentukan tergantung kalau buy dia nggak memodifikasi buy saja. Kemudian if or ini untuk memfilter ya, magic number yang sama, simbol yang sama, jadi agar tidak menghitung simbol yang lain. Jadi hanya yang dipasang di chart saja, magic number yang sama. Jadi kalau kita misalkan di XAUUSD terus kita ada open manual di situ, karena magic numbernya beda, tidak akan dihitung sama ini, tidak akan dimodifikasi sama EA-nya. Ini namanya filtering ya, untuk filter agar tidak merambah kemana-mana, hanya yang bekerja dengan EA saja. Kemudian jika order take profit tidak sama dengan last TP, ya, last TP kan order take profit kan berarti order take profit sebelumnya ya. Ini kan order select melihat yang ada order select. Oh, take profitnya dinilai tadinya di open kedua, di open pertama misalkan take profit di mana, di harga 100 misalkan. Karena harga turun kan nanti take profit bisa aja di harga 90. Karena ini berbeda, maka langsung dimodify dong. Last TP-nya 100, order take profit-nya misalkan 90, karena berbeda, maka ini artinya tidak sama ya. Jika tidak sama, maka order modify last TP. Ini last TP-nya, yaitu TP-TP yang sebelumnya dirubah, order take profit-nya dirubah menjadi nilai last TP. Jadi akan disamakan menjadi TP yang sama. Oke. Ini penjelasannya. Sekarang kita coba copy. Apakah bisa berjalan lancar. Ini ngopinya harus 2 kali. Ini dulu yang input parameter kita copy. Oke, kita buka dulu MT4-nya. Kita klik new, kita kasih nama Marty GPT ya. Kita klik next, finish. Nah, kita copy tadi, udah kita copy ya, kita paste ke sini. Kita coba compile, gak ada error. Kemudian kita copy yang sini sekarang. Kita copy di sini. Kemudian ini kita hapus dulu. Kita hapus aja. Kita copy di bawah sini ya, kita paste ke sini. Coba kita compile. Nggak ada error. Ini nggak masalah ya, kalau warning kayak gini tuh ini nggak masalah, bukan error tuh yang merah. Ini di compile dan langsung jadi. Sekarang kita coba jalankan ya. Sini kita coba di strategi tester. Kalau yang belum tahu strategi tester, ini klik lambang ini apa namanya, kaca pembesar. Oke. Terus ini pilih EA-nya. Tadi EA-nya namanya
Marti GPT. Kita lihat menunya. Ini modal ya, modalnya bikin 10.000 atau $100 bentuk sen. Kalau Marti biasanya enakan pakai akun sen. Nah ini inputnya, fast EMA, slow EMA, lotnya, take profit, pakainya poin ya, take profit. Nah ini apa nih? Kalau ada dalam poin ini kita cek, ini kayaknya ada yang ngaco di sini. Kita cek. Oh, martingale step, harusnya ini ditulis di sini, martingale step, atau orang biasanya bilangnya pip step dalam poin. Ini nggak usah. Oke, pengeditan sebentar, saya compile, kita cek. Nah, martingale berarti jarak martingale-nya setiap 100 dia akan menggandakan. 100 kayaknya terlalu rapat ya, 200 coba. Take profitnya nggak usah banyak-banyak, take profitnya 30 digandakan menjadi 2, ini magic number. Kita coba pakai visual ya, mode visual biar kelihatan. Kita start. Indikatornya saya buang dulu. Kita coba. Nah, muncul tadi ya. Itu bisa martingale keluar ya. Nah, ini agak ada loss di sini. Nah, ini berarti kemungkinan penentuan TP-nya nggak benar. Jadi saat TP itu harusnya profit nih. Nah, saat TP harusnya profit. Nah, biasanya kita setting di sini. TP-nya mungkin ganti 100. Ini kayak tadi deh, 100 gini aja. Oke. Terlalu kerencang ya. Nah, lihat. Ini begitu dia sell. Nah, ini ada kesalahan dikit nih. Ini sell. Ini lotnya mengulang nih. Tapi kadang ada orang yang suka kayak gini nih. Pertama tetap sama aja, selanjutnya baru digandakan. Ini kemungkinan, ini di sini tadi yang saya bilang martingale. Nah, ini start lotnya ini, ya. Jadi pertama dia membuatnya tuh pakai start lot dulu. Nggak apa sih, martingale juga bagus. Mungkin kalau kepengen langsung, berarti ini ini dikalikan multiplier di sini. Mana multipliernya tadi, namanya apa di sini? Lot multiplier. Tapi saya biarkan aja. Saya kadang enakan seperti ini juga. Jadi nggak langsung marti gitu. Jadi marti kalau memang gagal, average yang pertama gagal, ya. Jadi lihat, ini begitu tadi kan ada TP naik. Setelah sampai sini TP disamakan di sini. Kita lihat resultnya. Nah, modify kan, TP-nya disamakan nih. Lihat nih, TP-nya sama, angkanya sama. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita lihat grafiknya, dia naik terus. Gimana? Kalau yang tertarik silahkan. Nanti promnya saya taruh di deskripsi deh, promnya ya. Bentar, saya copy dulu biar nggak hilang promnya. Ini nanti silakan aja buat promnya sini. Saya amankan dulu ke notepad. Saya amankan dulu. Nah, prom saya amankan dulu. Nah, ini dia nih, dua-duanya lumayan nih di sini nih. Nggak lumayan sih, cuma 10% kayaknya. Nggak ada 10%. Jadi profit terus nih. Kita lihat apakah ada sell, ada buy, ada nggak buy. Takutnya dia cuma sell aja nih. Sebentar, nih laptop saya malah jadi hang nih.
Sorry tadi metadenya error. Kita coba lagi ya. Coba lagi aja, namanya tadi apa? Marty GPT. Sorry tadi kenapa sel semua, karena ini saya belum saya rubah. Kemarin saya baru ngetes AI ya, saya ngetes sort. Kita coba sekarang karena saya pengen ubah sort aja, maka saya bikin sort karena agar sel aja, karena harusnya dirubah ke long and short. Kita coba. Start. Oh ya, ini indikator bekas saya, jadi saya hapus aja. Saya nih bahaya juga ada. Kita cek coba di resultnya. By TP sel juga ada, by ada, sel ada. Ini modify ini pas Marty, lotnya digandakan, ada lot nomor 02. Nah ini Marty sampai level 1 ini sampai 16, sampai lotnya minus 0,16. Kalau agak turun profit, dia langsung close semua. Ini lihat di sini, begitu kena di sini TP semua. Nah, berarti pakai ChatGPT pun sekarang bisa, asal kita promptnya detail. Jadi jangan prompt gini, tolong buatkan AI yang profitable, nah, nggak bisa. Misalkan kita pengen martingale juga jangan bilang martingale. Mungkin ChatGPT lama-lama bisa martingale tahu, tapi martingale seperti apa? Kan martingale macam-macam ya. Kita jelaskan kayak saya tadi. Martingale yaitu jika posisi buy kemudian harga turun dengan jarak tertentu yang dalam kurung bisa ditentukan. Maksudnya adalah biar dia muncul di inputan. Jadi dia ini inputnya nanti dia buatkan seperti ini. Kalau tidak seperti itu, nanti dia langsung di menu sini, langsung di sini. Jadi AI itu nggak ada settingan seperti ini, kecuali Anda bisa edit sendiri. Anda ganti sendiri ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau pengen langsung enak, ya Anda lakukan dengan detail kayak tadi. Ini nanti akan saya share prompt ini saya taruh, bisa Anda modifikasi, Anda pengen seperti apa, atau mungkin nggak pakai EMA. Ini yang enak dimodifikasi yang ini nih. Yang Marty kalau dimodifikasi juga bisa. Misalkan Marty-nya nggak disamakan TP-nya, tapi modify TP-nya atau SLM jadi 0 semua. Kemudian cara close-nya menggunakan teknik misalkan semua posisi buy mencapai profit tertentu, maka lakukan close posisi, atau sell mencapai profit tertentu, close juga bisa seperti itu. Jadi pakainya nggak poin, nggak pip, saya merupakan pakainya dolar atau nominal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda yang mau, silahkan prompt saya taruh di deskripsi, dan Anda bisa mencoba sendiri. Kalau Anda yang masih malas lagi, malas bikin sendiri, ya udah nanti AI-nya silahkan ganti saya ongkos kirimnya aja, atau ongkos kemalasan Anda cukup 75.000 aja, cukup kayaknya untuk Anda belajar mengotak-atik skrip di sini ini, diotak-atik untuk dimodifikasi sendiri. Ingat, jadi AI ini bukan AI yang saya janjikan profitable, ini hanya sekedar konsep bagaimana, terutama di video ini khususnya adalah konsep bagaimana membuat AI dengan bantuan ChatGPT pun sekarang bisa, nggak usah repot, tapi tetap sebaiknya Anda belajar dasar-dasar coding. Beberapa waktu ke depan saya akan bikin materi belajar coding dasar sampai kalian bisa menjadi atau bisa membuat robot sederhana sendiri. Dengan Anda bisa seperti itu, Anda tinggal pakai ChatGPT, tinggal disempurnakan aja. Tapi materi ini nanti mungkin akan berbayar, tapi murah ya untuk course di rumah. Ya, repotnya saya buat, saya bikinkan video-videonya, nanti Anda tinggal tonton videonya. Oke, selamat siang. Semoga video ini bermanfaat. Share video ini ke teman-teman Anda jika Anda merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe, dan selamat berjuang membuat AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.